bahwa berjuang itu memang butuh momentum. Ya, bahasa saya selalu mengatakan momentum. Nah, dengan direvisinya UMP DKI Jakarta, ini menjadi momentum kita semua, menjadi ada energi baru, ya, ada peluru baru untuk daerah-daerah Banten, daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan wilayah lain, Kepri, ya, Sumatera dan seluruhnya lah, ya, seluruhnya. Harapan saya momentum ini jangan lama-lama, ya. Maksud saya adalah di daerah-daerah segera gerakan kembali untuk melakukan aksi-aksi atau lobby kepada gubernurnya masing-masing. Karena kalau nanti SK revisi ini tidak segera kita gunakan kepada gubernur di wilayah masing-masing, nanti ada dua problem yang kita akan hadapi. Pertama, secara isu itu sudah menurun, ya. Artinya kita kepada anggota juga perlu konsolidasi lagi tuh, perlu pemanasan lagi. Kalau nggak segera disikapi oleh kawan-kawan di daerah. Yang kedua, menjelang nanti libur Natal, tahun baru, dan masuk kepada tahun baru 2022, sementara SK ini belum direvisi, nanti pertarungannya akan masuk di tingkat PUK-PUK. Karena ada beberapa PUK-PUK itu yang kebiasaannya dia akhir Desember sudah negosiasi upah gitu. Ya. Nah, jadi dalam kesempatan ini saya mengawali ya kepada kita semua, ya, termasuk saya pun di Banten, saya sudah koordinasi dengan kawan-kawan KSPI, sudah koordinasi juga dengan kawan-kawan KSPS-nya AGN, dan hari ini tadi pagi mereka ada rapat, tekla, ada rapat ya untuk melakukan aksi bersama, ya, aksi bersama ke gedung gubernur, ya, KP3B Banten itu kalau nggak salah tanggal 22 Desember 2021, ya. Nah, saya berharap kawan-kawan daerah lain pun kalau bisa segera berkoordinasi. Nah, saya menyinggung sedikit tentang aliansi, ya. Beraliansi memang bagus, ya. Silahkan sepanjang komitmen, konsistensi, dan aplikasi di lapangannya sesuai dengan apa yang memang sudah didiskusikan bersama. Kalau nanti dalam aliansi itu misalkan dalam realitasnya konsistensi dan komitmennya tidak sesuai dengan apa yang sudah didiskusikan di forum-forum rapatnya, maka ya tidak juga kita selalu berpedoman kepada aliansi. Bergeraklah melalui federasinya masing-masing. Bergerak melalui konfederasinya masing-masing. Saya harapannya itu saja ya dalam kesempatan ini. Berharap dalam minggu ini ya di daerah-daerah KSPI ya semua sudah mulai muncul, sudah mulai menggerakkan. Kemudian Bung Winarso ya, saya berharap mungkin ini kan secara resmi sudah ada ya, di link berita resminya sudah ada, tapi kan kita butuh formilnya, Bung, formalnya, yaitu dalam bentuk SK-nya Gubernur DKI Jakarta. Nah, saya berharap kepada Bung Winarso sebagai Perda KSPI DKI Jakarta, maksimalkan hari ini SK-nya revisi itu udah kita bisa pegang, Bung, ya. Karena itu menjadi pegangan nanti buat kawan-kawan daerah ketika melakukan pergerakan, melakukan lobby-lobby kepada pemerintah setempatnya, bahwa ini ada bukti fakta bahwa UMP DKI sudah terjadi revisi. Jadi tidak ada lagi nanti perdebatan, tidak ada lagi nanti argumentasi-argumentasi dibangun. Yang jelas sekarang pertanyaannya tinggal mau tidak gubernur untuk merevisi, kan gitu. Ya, supaya nanti kita mengkerucut, karena ini kita feeling saya minggu ini kita harus sudah ada kepastian ini. Ya, minggu ini aksi-aksi daerah. Karena kalau udah masuk kepada 25
Desember, Natal, tahun baru itu nanti akan ke rem lagi tuh. Ya, gerakan kawan-kawan agak ke rem lagi, apalagi udah masuk ke PPKM, ada yang level 2, level 3. Ya, saya dapat informasi tadi Kota Serang itu mulai tanggal 22 itu sudah menerapkan PPKM level 3 kalau nggak salah. Ya, walaupun di nasionalnya menyatakan tidak jadi, tapi faktanya ada beberapa daerah tetap memperlakukan itu, gitu, ya memperlakukan itu. Nah, dengan demikian dalam kesempatan ini ya sebagai pengantar ya, karena kita memang sementara ini fokus dulu kepada revisi UMK ya 2020 ini 22 ini, saya harap diskusinya pun kita atau kegiatan-kegiatan konsolidasi kita ini lebih fokus bagaimana kita goal ya semua SK di gubernur-gubernur lain itu seperti di DKI Jakarta ya terjadi revisi. Nah, soal angka-angka revisi kalau kita lihat DKI Jakarta berarti dia menggunakan PP nomor 78, menggunakan inflasi daerahnya dan PDB daerah. Ya saya rasa nggak apa-apa, itu solusi objektif ya. Misalkan nanti Banten berapa pertumbuhan ekonominya, berapa inflasinya, nah itu aja dan seterusnya dan seterusnya. Nah, sekali lagi pada kawan-kawan semua khususnya di FSPMI ya, saya meminta sebagai Presiden SPMI ya, DPW, KC, PCSPA seluruh Indonesia untuk mensegerakan kembali konsolidasi dan menentukan kapan aksi di kantor gubernurnya masing-masing. Nah, nggak usah lagi mendorong DP-Prop, mendorong LKS tripartitnya untuk ketemu gubernur, udah nggak. Sementara ini karena kita situasi dan waktunya tidak lagi menggunakan itu. Karena sekarang bola ada di tangan gubernur. Ya, persoalan gubernur akan memanggil tripartitnya, akan memanggil DP-Propnya itu haknya gubernur. Silakan. Tapi dari sisi kitanya, ya dari sisi kita sebagai serikat pekerja hanya mendorong gubernur. Pilihannya satu, gubernur meminta revisi SK UMK tahun 2022. Ya, karena memang kebijakan ada di tangan beliau. Pulpennya ada di tangannya si gubernur. Tidak lagi di DP-Prop, tidak lagi di LKS Tripat. Persoalan dia meminta pertimbangan itu haknya gubernur. Ya. Cuman yang saya maksud, jangan kitanya yang mendorong DP-Prop, LKS Tripartit untuk mulai berperan lagi, mulai bicara lagi. Itu nanti panjang lagi tuh mekanisme itu. Ya, sekali lagi, poin ini sekarang tinggal keberanian seorang gubernur mengambil keputusan, mengambil kebijakan terhadap UMK di wilayahnya masing-masing.